tadi sore. Angkanya saya masukin itu. Coupon rate-nya itu 61,5%. Oke. Nah, harga bondnya saat ini di bawah par value. Jadi 96,5. Oke. Jadi si Mr. A, berapa sih yang didapatkan Mr. A ini ketika nanti pemerintah membayar di bond tadi jika dijual di tengah jalan sebelum maturity date. Oke. Kayak gitu aja sih Mas Arif. Dari saya sekian. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan kita bahas rame-rame ya. Kalau ada pertanyaan silakan di chat ke Mas Arif atau nanti kita buka sesi raise hand. Silakan Mas Arif. Oke, terima kasih Mas Tirta. Sebelum kita ke pertanyaan, Billy ada mau menambahkan dari sesi. Ini saya stop ya share screen-nya ya. Oke, saya alihkan dulu ke Billy untuk sebagai presenter ya. Ya, halo, selamat malam. Thank you Mas Tirta sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif. Saya kira saya nggak akan kepake lagi nih ya. Udah Mas Tirta. Memudahkan tugas Billy ya. Memudahkan tugas Billy. Teman-teman, perkenalkan nama saya Billy. Oke, perkenalkan nama saya Billy. Saya dari salah satu staff dari Bank DBS Indonesia. Saya dari Consumer Banking bagian Treasury. Jadi pekerjaan saya setiap hari akan pusing soal bonds, currency, structured product ya. Oke, mungkin tadi menyambung dari yang Mas Tirta udah sampaikan ya. Saya boleh share sedikit ya teman-teman ya. Tapi mungkin aku akan skip beberapa yang tadi sudah sempat di-share sama Mas Tirta. Oke, baik teman-teman, mungkin aku kan share sedikit. Tadi udah ngomong mengenai produknya aman karena ini kan punya pemerintah gitu ya teman-teman ya. Kemudian risk free, kemudian juga kredit ratingnya juga tinggi karena kemampuan bayar pemerintah udah pastilah. Siapa sih yang masih ragu untuk menempatkan investasinya di produk pemerintah di negara kita sendiri gitu loh, Indonesia. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu ragu untuk itu. Kemudian juga kalau kita melihat chart yang ada di depannya mungkin agak sedikit advance ya, tapi pengen teman-teman tadi sempat saya baca di kolom chat ada yang tanya kalau misalkan domestik yang beli banyak itu ada impact negatif nggak sih? Nah, satu gambar ini pengen menceritakan domestic ownership government bonds kita. Kita lagi ngomongin obligasi pemerintah. Pengen tunjukkan bahwasanya ternyata secara domestik atau lokal nih di Indonesia sendiri itu secara year to date itu naik loh teman-teman. Ya, naiknya sekitar 30%, sekarang ada di 2.197 triliun rupiah. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, 2.197 triliun rupiah. Jadi teman-teman mungkin tahu 1 tahun terakhir ini memang bond sudah mulai bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan di pasar perdana maupun pasar sekunder lewat online platform. Jadi everybody can buy, everybody can trade gitu ya. Nah, kalau kita lihat justru saat-saat pandemi seperti ini, apakah negatif nggak sih malah domestik lebih beli banyak? Justru karena domestik itu beli banyak, support lokal itu tinggi, maka untuk harga bond sendiri tadi kita Mas Tirta sudah ngomongin soal di atas premium, discount, face value, malah karena semakin banyaknya lokal yang beli, artinya harga bonds kita itu akan semakin stabil, cenderung positif. Maka oleh karena itu akan ada potensi yang kita namakan capital gain atau keuntungan, atau sesuai dengan subjek tema malam ini cuan gitu ya di investasi obligasi. Kemudian next chart-nya teman-teman, saya pengen tunjukkan ini adalah salah satu comparison tadi sempat disinggung Mas Tirta mengenai FR 0064 ya. FR itu kepanjangannya fixed rate ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat, kalau grafik chart yang warna ungu itu adalah si FR 0064-nya sendiri, berbanding dengan garis putih itu adalah 7 days reverse repo rate kita. Jadi seperti tadi Mas Tirta sudah ngomong, di kala ekonomi lagi slow down, tentunya inflasinya turun, tentunya juga suku bunga atau interest rate dari bank sentral kita juga akan turun. Kalau misalkan turun, berarti itu akan sangat positif buat si bonds kita. Kalau kita bisa lihat grafik sebelah kanan ini aja jelas di tahun 2020 ini saja, teman-teman kalau lihat, wah Pak Billy ini pandemi loh, mending saya stay cash aja ya.
ya ngapain saya investasi? Justru di sini kita bisa menjelaskan selama pandemi pun, selama ekonomi slow down, orang-orang lagi berburu investasi di obligasi gitu loh. Nah makanya selama suku bunga kita masih on low karena ekonomi kita slow down, for your info mungkin tambahan besok ada BI meeting juga ya. Jadi kalau misalkan besok suku bunga kita masih akan cenderung tetap diturunkan, di-cut oleh BI, maka potensi cuan akan lebih tinggi sebenarnya. Nah justru ini saatnya teman-teman untuk bisa melihat investasi di obligasi gitu. Nah apalagi di BI sendiri kita tahu di digibank kita sudah bisa melakukan belanja baik itu beli atau jual, kita sudah provide ya teman-teman. Kita sudah provide teman-teman berapa untuk bisa transaksi di digibank ada 5 series untuk yang rupiah, obligasi pemerintah, dan juga ada 5 seri yang US dollar. Jadi di Indonesia sendiri bukan hanya rupiah saja teman-teman, jadi teman-teman juga bisa collect in US dollar. Dan untuk digibank kita itu sendiri cukup ini ya, cukup kreatif ya. Jadi dari USD sendiri aja itu sudah bisa provide mulai dari $1.000 saja, dan untuk rupiah kita bisa mulai dari 1 juta rupiah saja. Bisa ditransaksikan kapanpun 24 jam 7 hari. Jadi teman-teman tidak usah datang ke cabang, tidak usah datang ke mall misalkan ya untuk stay physical distancing. Jadi bisa melakukan investasi di rumah, bisa melakukan online checking juga, harganya juga lumayan fluktuasi, jadi teman-teman bisa pilih tenor dari yang kecil sampai yang tinggi. Begitu. Oke, Mas Arief, mungkin saya di situ saja. Saya akan kembalikan ke Mas Arief, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Jadi Billy kedengaran suara saya ya? Jelas. Oke, baik. Ini pertanyaan untuk Mas Tirta dan Billy ya. Bagaimana caranya menjual SBN yang tradable ke pasar sekunder? Mohon penjelasannya. Soalnya selama ini pemasaran SBN sangat minim penjelasan detailsnya. Silahkan. Ini mau siapa yang jawab nih, Mas Arief? Mas Tirta boleh atau Billy boleh, saya bukan. Mas Tirtanya masih mute deh kayaknya. Ya Mas Tirta. Mas Tirta. Oke. Oh ya, oh lah ya. Saya dulu ya. Oke. Boleh, silakan Mas. Oke. Dikasih insight-nya Mas. Enggak, orang itu banyak sekali yang kebingungan dengan istilah pasar sekunder. Jadi seolah pasar sekunder itu lokasinya di mana? Jakarta mana tuh pasar sekunder? Ya kan? Sebenarnya pasar sekunder itu berupa halo? Dengeran ya? We are listening. Oke, soalnya Mas Ariefnya loading. Jadi pasar sekunder itu adalah lokasi di mana kita bisa menjual obligasi yang kita pegang kepada pihak lain, pihak ketiga. Nah, bayangin ketika istilah yang sama itu pasar perdana. Pasar perdana itu kayak kalau di saham seperti IPO. Nah, pasar sekunder itu ketika kita menjual saham yang kita beli di pasar modal. Nah, pasar sekunder itu di situ. Nah, jadi di mana beli bisa bertransaksikan bond yang udah kita beli di pasar sekunder, ya di bank yang tempat kita melakukan pembelian. Contohnya di digibank, ya melalui aplikasi digibank aja gitu. Saya kan tadi udah ngecek juga kalau yang di digibank yang udah ada tuh keluar list obligasi-obligasi negara yang diperdagangkan oleh melalui digibank. Ya jualnya di situ juga gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu ya konsep pasar sekunder itu. Silakan Mas Billy. Oke, saya tambahin Mas Rita udah ini juga sih komplit. Sebenarnya benar. Kalau misalkan teman-teman beli SBN ya, surat berharga negara itu di aplikasi digibank, mungkin teman-teman akan bertanya, oh, Pak Billy, saya beli sama Bank DBS nih, sama digibank nih. Kemudian nanti saya jual, itu saya jual ke siapa? Mungkin gitu ya pertanyaannya. Ke pasar sekunder, tapi siapa? Saya mesti jual ke siapa? Gitu. Nah, tentunya jual kembali ke digibank, ke DBS, karena kenapa? DBS itu adalah sebagai salah satu agent yang memang perantara untuk spread this obligasi ya. Obligasi ini untuk teman-teman untuk bisa trading, untuk bisa beli. Jadi kalau nanti mau jual, ya tinggal jual ke si banknya tersebut, which is digibanknya by DBS kan. Nah, DBS sendiri menjadi sebagai kategorinya atau statusnya adalah standby buyer. Jadi kapanpun teman-teman mau jual, itu pasti kita sebagai standby buyer, kita akan membeli, istilahnya seperti itu. Oke, itu Mas Arief. Iya, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Devina.
ada dampak negatifnya nggak kalau surat utang negara lebih banyak dibeli oleh pasar domestik? Enggak sih, jadi bahkan kalau dari saya bahkan lebih bagus karena dengan semakin besarnya investor lokal yang menguasai pasar keuangan kita ya, baik itu bond market atau stock market, jadi fluktuasinya akan semakin berkurang. Jadi pasar keuangan kita tidak bergantung kepada investor asing karena seringkali capital outflow itu terjadi padahal ekonomi Indonesia baik-baik aja gitu kan. Misalnya ada terjadi sesuatu di Amerika sana, karena selama ini investor asing masih majority di pasar keuangan kita, mereka bisa aja menarik dananya dari Indonesia, akhirnya harga bond, harga saham itu sangat berfluktuasi di pasar keuangan kita kan. Semakin banyaknya investor domestik yang berinvestasi di pasar keuangan kita, terutama di bond market, harganya pasti akan stabil. Dan kembali lagi, jadi bunga yang dibayarkan pemerintah itu akan dinikmati oleh rakyat Indonesia, dikonsumsi di Indonesia, dan uangnya berputar kembali di Indonesia. Jadi kayaknya nggak ada ya kalau semakin besar domestik yang menguasai. Cuma Mas Billy mungkin dikasih insight-nya. Betul, Mas Tirta. Jadi teman-teman Big Alpha gini, justru yang adanya itu adalah dampak positif. Jadi gini, kalau kita lihat kepemilikan obligasi Indonesia kita yang tadi sempat saya show, yang domestik, kalau kita compare dengan kepemilikan asing, itu perbandingan persentasenya adalah 65% dan 35%. Kurang lebih ya teman-teman ya, 35% itu milik kepemilikan asing, 65% itu milik domestik atau lokal. Nah tentunya kita tidak akan perlu khawatir ketika asingnya capital outflow, selama 65% ini domestik ini masih keep support, maka pasar obligasi kita yang di Indonesia, khususnya pasar obligasi pemerintah itu tidak akan turun harganya atau stabil. Maka oleh karena itu, kenapa pemerintah itu mulai digital, online. Jadi everybody can buy. Jadi kalau semua rakyat Indonesia itu bisa beli ya, maka otomatis kepemilikan domestik kita akan makin tinggi. Jadi kita tidak usah khawatir mengenai outflow asing. Ya lu mau keluar masuk silakan. Yang penting selama domestik kita itu banyak, maka itu bagus untuk pasar obligasi kita. Tadi ada partisipan kita, nickname-nya namanya Newbir, raise hand. Halo Bapak atau Ibu Newbir, ada yang mau ditanyakan ke Mas Tirta atau Billy? Halo, di manakah orangnya? Saya sudah unmute, bisa langsung bertanya. Halo. Halo. Oke, kita belum ya berarti ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, di case study yang nomor 1 yang di-share, ada tax rate itu dikalikan kemana ya? Hasilnya bisa 5 sekian juta. Terima kasih. Itu dikalikan oleh 85%. Jadi ketika grossnya dikali 100%, untuk mendapatkan net dan tax rate-nya 15%, berarti yang dikalikan 85% kan. Nah itu tadi, jadi angka 5 juta tadi dikalikan 85%, 0,85. Nah sekarang lihat harga bond di mana ya? Lihat harga bond di mana? Kalau dari saya, di mana-mana bisa, di internet bisa, di aplikasi bisa, kalau langganan sama Digibank, di aplikasi Digibank bisa. Jadi semuanya bisa. Di aplikasi Bloomberg tadi yang ditunjukin Mas Billy juga bisa. Tapi kalau di nasabah Digibank, ya udah lihat di aplikasi Digibank aja, itu kayaknya ada. Saya karena pakai juga, jadi saya mantaunya di situ juga. Oke. Di Digibank kita ada sih harganya, ada di Digibank, tapi banyak sih seperti Mas Tirta bilang, ada di Bloomberg, ada di internet, bahkan di koran. Kalau teman-teman ada salah satu koran, mungkin saya nggak sebut merek ya, ada salah satu koran Indonesia juga ada di Posko setiap hari dengan memakai harga penutupan. Jadi kalau biar gampang teman-teman biar bisa memantau harga obligasi ya harus bagian jualannya bagian Mas Billy deh. Jadi supaya gampang nggak nyari kemana-mana, download Digibank untuk ngelihat harganya ya. Bener ya. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya.
Nah, ini mungkin perlu penjelasan mengenai FR ya. Di mana kalau mau beli obligasi FR saya baru dengar soalnya. Oke, siapa yang mau Mas Tirta jelasin? dulu deh. Oke, yang paling Mas Tirta boleh nggak? gampang Ini udah mulai tertarik apa sih? karena mungkin bisa dapat fixed income kali ya ngelihat tadi angka. Iya, iya, iya. Jadi obligasi FR itu paling lazim dan paling gampang belinya di bank, ya kan? Selama ini, saya buka-bukaan aja deh, selama ini masih jarang yang bahas karena dulu pembelian obligasi FR itu tiket size-nya gede, jadi minimal kalau tidak salah 100 juta ke atas. Oleh karena itu, FR itu seringkali ditawarkan hanya ke kalangan-kalangan tertentu, biasanya adalah nasabah-nasabah prioritas, kayak gitu. Jadi paling gampang belinya di bank. Cuman, kalau di Digibank minimalnya berapa kalau di Digibank, Mas Billy? 1 juta rupiah. Jadi belinya di bank. Tuh, jadi 1 juta rupiah aja. Udah bisa Tuh. beli 1 juta rupiah. Gitu. Jadi belinya di bank. Oke. Belinya di bank ya, gitu ya. Tinggal pilih ya. Nah, cuma ada pilihan lain nih ya, Bill, gitu ya. Karena ada pertanyaan di DBS ada pasar perdana dan pasar sekunder, terus bisa dijelaskan soal Everindo tadi udah disebutkan ya, dan berapa minimalnya boleh di-share lagi, Bill? Oke. Kalau di Digibank sendiri kan kalau untuk pasar perdana itu kita kenal yang namanya dengan ORI ya. Itu tadi mungkin Mas Tito udah sebut di awal itu tenornya hanya 3 tahun gitu ya. Yang bisa dijual belikan adalah ORI dan sukuk. Jadi setiap bonds kita di bonds obligasi pemerintah itu ada yang konvensional dan pasar syariah. Yang konvensional seperti ORI, yang pasar syariah namanya sukuk. Ya otomatis teman-teman tetap akan lihat returnnya sih, kuponnya berapa. Itu yang bisa dijual belikan. Kalau yang nggak bisa dijual belikan itu ada yang namanya SBR, Saving Bond Resale, dan pasar syariahnya adalah sukuk tabungan atau ST. Setahu saya nanti bulan ini ya akan keluar lagi yang namanya ST atau sukuk tabungan. Nah, jadi kalau misalkan untuk pasar perdana atau pasar sekunder, bedanya cuma di situ sih. Pasar perdana itu yang cuma untuk yang short tenor, yang tenor 3 tahun ori sukuk, sisanya itu masuk ke FR semua. Kalau namanya FR itu sudah pasar sekunder. Jadi mungkin kalau lebih advance lagi, biasanya ori dengan sukuk akan ditawarkan dulu ke individu ya. Barusan kemudian begitu dia udah bisa masuk ke pasar sekunder, artinya udah mulai membentuk harga, bisa diperjualbelikan. Nah, itu barusan bisa ditawarkan ke yang lain. Sedangkan kalau FR biasanya mekanismenya melalui lelang gitu lah. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan makin seru ya. Dari banyak seri FR, bagaimana cara memilih seri FR yang paling banyak menghasilkan cuan? Terus apa bedanya yield bid dan yield over di FR? Oke, silakan Mas Tirta. Cara pilih yang paling cuan nanti ketika membeli FR biasanya itu dia akan dibandingkan kuponnya berapa, rate-nya, terus yield-nya berapa, yield itu dibandingkan harganya, terus dengan jangka waktunya. Jadi pastikan juga ketika membeli bond itu memperhitungkan jangka waktunya kapan dia maturity date itu kapan. Karena kayak saya bilang tadi, government bond itu fluktuasinya dipengaruhi oleh durasi. Jadi untuk tenor-tenor yang sangat panjang pasti fluktuasinya harganya lebih tinggi gitu. Nah, jadi ketika mau beli FR yang mana, ya bandingkan aja. FR ini kuponnya segini, jangka waktunya segini. FR ini biasanya kuponnya lebih tinggi, tapi jangka waktunya lebih panjang. Nah, itu silahkan kembali ke masing-masing investor aja sih, kayak gitu. Udah, silakan Mas Billy. Yield bid. Oke. Tambahin insight. Mas Yuta, tambahin insight. Tambahin insight dikit. Nah, kadang-kadang kan orang suka gini, aku pengen investasi tapi saya pengen investasi yang cuan dong. Siapa sih yang mau investasi yang rugi kan? Nah, kalau kita memilih FA, tentunya setuju, benar seperti kata Mas Tirta, kita harus melihat tenornya dulu nih, durasinya. Kapan sih dia jatuh tempo? Mungkin teman-teman sangat familiar dengan satu kata ini, high risk, high gain. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin yang high gain, berarti kita harus memilih obligasi-obligasi yang tenornya lebih panjang. Artinya apa? Tenor yang lebih panjang, fluktuasinya akan lebih tinggi. Jadi sekali misalkan, let's say nih contoh ya, Bank Indonesia besok akan cut suku bunga nih, otomatis harga-harga yang akan lebih kencang naik nih, misalkan adalah tenor-tenor obligasi yang jangka panjangnya lebih lama gitu. Maka dari itu teman-teman kalau lihat jangka obligasi yang lebih panjang,
itu akan mendapatkan kupon yang relatif lebih tinggi gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat lagi mengenai yield, ya tentunya kalau tadi kita lihat FR64 ya, kita bisa beli di bawah harga 100 nih, berarti harga diskon. Artinya yield saya atau imbal hasil ya, kita ngomongin imbal hasil ya, kupon 6,125%. Karena saya beli di bawah harga 100, berarti saya akan dapat imbal hasil lebih tinggi dari kupon saya dong. Karena dengan saya investasi, misalkan saya mau investasi 10 juta nih, dengan saya taruh 10 juta, harga di pasar itu 96,5, maka saya cuma membayar 9.650.000. Sedangkan kupon yang saya terima adalah 6,125% gross dikalikan ke harga 10 juta gitu loh. Atau mungkin teman-teman mau tambahin gitu loh. Dengan harga 96,5, saya punya 10 juta yang bisa diinvestasikan itu mungkin sekitar 12 juta jadinya gitu loh. Lanjut nih, Gitu, jadi Mas tadi Ari. apakah hanya makin tinggi yield makin bagus si bond FR ini, atau terus ada istilah benchmark, itu maksudnya apa? Makin tinggi yield makin bagus tentu saja, karena itu akan menggambarkan imbal hasil yang kita terima sebagai bondholder. Tapi harus dipastikan juga semakin tinggi return yang kita dapat dari pembayaran kupon tadi, risiko yang kita ambil juga semakin tinggi. Contohnya dari bond-bond bertenor panjang tadi, fluktuasinya juga akan semakin tinggi, kayak gitu. Apa tadi pertanyaannya? Yang kedua, Mas Haris? Benchmark ya? Apa Iya, istilah benchmark itu dia. Ya, istilah benchmark itu apa? Oke. Saya Mas Billy. Oke. Gini, teman-teman, kalau kita tahu FR sendiri atau fixed rate itu kan serinya bukan cuma hanya 1-2 ya. Itu ada 40 seri lebih. Jadi untuk mekanisme FR setiap 2 minggu sekali pemerintah kan butuh pembiayaan nih. Jadi caranya adalah melakukan mekanisme lelang gitu. Nah, kalau melakukan mekanisme lelang, maka pemerintah harus pick. Dia harus menyediakan seri apa sih yang dia harus provide. Nah, itulah kita namakan seri benchmark atau acuan gitu ya. Kalau kita ngomong acuan, biasanya paling gampang teman-teman. Pemerintah akan memilih semua FR yang kelipatan jatuh temponya 5 tahun. FR misalkan dia akan provide 4 seri yang jatuh temponya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dan biasanya dia akan kasih satu lagi yang di atas 20 tahun. Artinya setiap tahun seri benchmark itu akan berubah terus. Karena yang tahun ini yang jatuh tempo 5 tahun, tahun depan kan dia jadi 4 tahun nih. Nah, dia nggak dipakai lagi. Dia akan pakai lagi yang jatuh tempo yang tahun ini 6 tahun, tahun depan jadi 5 tahun kan. Nah, dia akan ganti lagi FR. Jadi benchmark itu sebagai acuan aja untuk mekanisme lelang di setiap 2 minggu oleh si Menteri Keuangan. Oke, sekarang ada yang raise hand lagi nih, namanya Samuel Roberto. Mas Samuel? Oke. Iya. Silakan. Oke. Iya, gini, sebelumnya kan saya juga udah pernah beli FR di beberapa bank ya. Kayak contoh, saya pernah membeli FR itu seri FR75 di Bank BUMN. Nah, itu ketika saya juga beli karena lewat pasar sekunder, karena kan kuponnya itu dia per 6 bulan. Waktu itu kan kalau nggak salah misalkan Januari sampai Juni. Saya waktu itu sekitar beli bulan Februari. Nah, karena saya masuk bulan Februari, saya diharuskan membayar bunga selama 1 bulan yang dari Januari ke Februari itu saya bayarkan dahulu. Apakah kalau misalkan di DBS mengalami proses yang sama seperti itu juga atau enggak? Terima kasih. Silakan Pertanyaannya mungkin saya jawab ya, teman-teman. Jadi gini, untuk FR sendiri dia tidak seperti deposito ya. Jadi yang namanya obligasi untuk FR dia pembayaran bunga pembayaran kuponnya adalah setiap 6 bulan sekali. Jadi dia tidak seperti deposito. Contoh, deposito kalau teman-teman masuk Januari setahun, berarti Januari tahun depan dong dia akan bayar bunga. Kira-kira seperti itu ya. Kalau teman-teman masuk Februari, berarti Februari dong dia akan bayar bunga. Jadi pemerintah tidak mungkin mencatat dalam setiap hari siapa yang jatuh tempo gitu ya, atau setiap hari siapa saya harus bayar. Maka dari itu untuk FR dia selalu ada obligasi itu selalu ada namanya tanggal kupon.
contoh tadi, misalkan dia pembayaran kuponnya adalah Januari dan Juli, berarti ya, kan 6 bulan sekali ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belinya di bulan Februari, berarti kan sudah ada 1 bulan berjalan nih. Maka teman-teman harus membayar namanya bunga berjalan atau accrued interest. Kenapa? Karena nanti pada saat Juli, pemerintah akan drop semua 6 bulan. Berarti misalkan pada saat Juli pembayaran, yang sebulan ini teman-teman sudah bayar, itu akan dikembalikan. Kita buat contoh ya, misalkan 1 bulan itu kuponnya adalah 1 juta. Berarti nanti Juli akan turun kupon grossnya 6 juta. Benar teman-teman? Nah, kalau misalkan udah berjalan di Februari, maka teman-teman kan akan bayar dulu 1 juta. Kenapa? Karena nanti bulan Juli pemerintah tetap akan drop 6 juta ke teman-teman gitu loh. Tapi yang 1 juta ini karena memakai duitnya teman-teman, ini tidak dipotong pajak untuk rupiah ya. Maka nanti sisa yang 5 juta atau sisa yang 5 bulan berjalan itu benar-benar pure kuponnya teman-teman itu yang akan dipotong pajak. Jadi mau di bank manapun, satu obligasi seri ini, contoh yang FI0064 itu sudah ada penentuan tanggal kuponnya berapa. Jadi teman-teman beli di bank manapun, tetap akan bayar bunga berjalan yang sudah berjalan itu. Oke Mas Billy, satu lagi saya mau nanyanya. Jadi kalau misalkan seperti itu kan berarti kan kita kayak bayar. Nah, gimana sih taunya kalau misalkan contoh kayak FR064 atau FR065, 067 gitu kan sebenarnya kan ada semua tuh ya. Itu kapan sih kita bisa tahu kapan titik dia kita masuk ini pas jatuh temponya tanggal berapanya itu kita bisa lihatnya di mana? Selain itu bayar yang kita harus bayar lebih dahulunya itu berarti ketika kita beli akan langsung di direct istilahnya diambil jadi sesuai ketika kita bayar sama diambil juga bunganya yang langsung diambil dari pihak DBS-nya atau gimana Pak? Oke, baik saya jawab ya. Yang pertama tadi untuk sorry boleh ini kapan waktu yang paling optimal untuk masuk untuk milih apakah supaya nggak kena accrued interest. Iya, supaya nggak bayar interest ya teman-teman, justru ya itu balik lagi harus ada DigiBank karena DigiBank itu nanti dia akan menyebutkan semua detail ya si obligasi ini, apakah dia kuponnya berapa, tanggal kuponnya berapa gitu loh. Sebenarnya memang betul beberapa investor akan melihat itu sih. Kalau misalkan saya bilang cuma 1, 2, 3 bulan harusnya tidak apa-apa karena memang itu duitnya teman-teman yang akan dikembalikan full sebenarnya. Nah, karena kalau teman-teman melihat opportunity misalkan dia bayar kuponnya itu bulan Juli nih, bulan Agustus nih, berarti sudah 5 bulan berjalan. Saya nggak mau beli dulu deh, nanti dulu begitu Jawa kuponnya selesai saya mau beli. Nah, boleh saja, cuma teman-teman akan ketinggalan opportunity kalau nanti marketnya sudah naik. Makanya kita lagi ngomongin cuan kan di sini kan. Tidak perlu takut accrued interest itu bisa kembali, tapi menjawab pertanyaannya teman-teman bisa lihat lagi seperti tadi Mas Rita sempat mention, bisa di internet, bisa di DigiBank, bahkan teman-teman kalau misalkan ketik aja tuh di internet FA0064 jadwal pembayaran kupon itu akan detail sih sebenarnya. Tapi untuk mengetahui harga dan segala macam bisa di DigiBank. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah itu di debit semua accrued interest-nya segala macam? Yes, untuk pertama misalkan teman-teman sudah berjalan 1 bulan. Seperti tadi kita kasih contoh, 1 bulan accrued interest-nya atau bunga berjalannya itu 1 juta, maka teman-teman harus tambahin dulu nih 1 juta di depan. Nah, nanti berjalannya waktu sampai nanti dia ada tanggal turun kupon, berusahakan Mas akan Tirta mau kasih insight tambahan buat Samuel? Sebenarnya itu kalau dari saya itu cuma masuk kantong kiri keluar kantong kanan sih Mas Samuel. Jadi di awal kita bayarin dulu accrued interest-nya, at the end ketika kita menerima pembayaran kupon, kita dapat lagi uang yang udah kita bayarkan. Sebenarnya itu aja. Jadi triknya tadi kalau saya ingin supaya nggak kena accrued interest tadi, ya masuknya ketika menjelang pembayaran kuponnya. Misalnya pembayaran kuponnya November, ya udah masuknya di November kayak gitu. Tapi ya kayak tadi Mas Billy bilang, kalau kita menunggu waktu pembayaran kuponnya, pasti di sana ada opportunity cost yang hilang karena ada fluktuasi harga bond yang terjadi. Jadi itu yang terjadi. Itu Mas Samuel. Oke, Mas Samuel ini mungkin salah satu kontributor dari kemarin ya, millennials yang banyak membeli obligasi ya. Gokil sih, hebat sih. Selamat Mas Samuel. Keren ya. Oke.
Hebat. Oke, ini Bill, tadi kan disebutin kan di Digibank bisa beli obligasi dan sebagainya. Nah, kalau mau beli obligasi di pasar sekunder, apakah bisa dari aplikasi Digibank? Waduh. Ya, kita ada 5 seri. Kita ada 5 seri yang untuk rupiah bonds, ada 5 seri untuk yang USD bonds. Jadi itu semua pasar sekunder teman-teman bisa langsung beli. Minimal 1 juta yang rupiah ya? Minimal 1 juta rupiah, yang USD Di mana minimum lagi selain di 1000 Digibank ya? USD Oke, saja. lanjut. Oke, Mas Tirta sama Billy, kenapa Ori membutuhkan waktu yang lebih lama sampai 3 tahun dan dengan kupon suku bunga rendah padahal reksadana tetap ada yang cuma 1 tahun dan kupon yang lebih tinggi. Nah, boleh Oke. dikasih insight-nya nih, Mas. Inilah kenapa yang pertama kali, slide pertama saya tadi adalah risk ladder, di mana risiko itu selalu berbanding lurus dengan return yang kita dapatkan. Jadi biasa aja reksadana yang disebutkan menawarkan return yang lebih tinggi, tapi risikonya juga lebih tinggi. Coba diutak-atik, dibuka deh reksadananya itu apa yang menjadi underlying asetnya. Kalau dia misalnya reksadana tetap, pasti biasanya itu yang menjadi underlying asetnya adalah corporate bond kayak gitu. Jadi ketika dibandingkan sama government bond, tentu saja kedua instrumen itu memiliki risk transfer yang berbeda. Kalau corporate tadi bisa bangkrut, negara apa kan sulit sekali kan untuk bangkrut. Jadi kayak gitu. Tapi dengan adanya batasan risiko gitu, government bond juga punya batasan return kan. Nah, jadi kayak gitulah. Jadi kalau dibandingkan dua instrumen itu sebenarnya mirip, memiliki underlying aset yang sama, mungkin bond, tapi yang satu government bond, yang satu adalah corporate bond. Yang pasti satu memiliki risiko lebih tinggi kayak gitu. Baik, mungkin aku tambahkan ya Mas Tirta ya. Tadi kan pertanyaan, kenapa sih Ori membutuhkan waktu yang lebih lama sampai dengan 3 tahun? Nah, teman-teman mungkin kita perlu lebih explore lagi. Sebenarnya maturity atau jatuh tempo si obligasi bukan berarti kita harus taruh sampai maturity ya. Jadi bukan berarti kita harus sampai 3 tahun. No, artinya cuma pemerintah kasih jangka waktu, ya udah 3 tahun selesai produk ini saya akan beli kembali gitu loh. Nah, makanya kalau kita compare dengan reksadana pasar fixed income ya, gitu ya, pendapatan tetap, sebenarnya seperti Mas Tirta tadi bilang, kalau reksadana itu kan sebenarnya wadah nih. Dalamnya kan ada obligasi corporate, mungkin ada juga yang obligasi pemerintah. Kalau reksadana ini wadahnya ada macam-macam dan di dalamnya juga ada obligasi, kenapa kita tidak langsung beli aja obligasinya gitu. Gitu. Oke, Mas Arif? Mas Arif Mas masih Arif, mute? Kemute ya? Sorry, Oh. ini ada 2 pertanyaan, kita jadiin satu aja. Apa kelebihan dan kekurangan beli obligasi di pasar sekunder? Terus buat yang baru mau coba secondary bonds ini, tipe FR apa yang paling pas buat newbie? Mungkin mau cari yang 1-2 tahun aja, gak pengen yang long term banget. Nah, boleh dikasih insight-nya ini buat para customer investor yang baru mau Dulu mencoba. sih saya bisa bilang bahwa keuntungannya kayak tadi ya, kalau dari saya, keuntungannya ini adalah risiko membeli government bond itu sangat-sangat rendah, bisa dibilang risk free kayak gitu. Dulu saya bisa bilang bahwa kekurangan Mas Tirta termute deh kayaknya. Sorry. Ya udah sekarang. Oh, jadi tadi sampai mana? Jadi keunggulannya ya, keunggulannya kayak saya bilang tadi bahwa instrumen ini bisa dibilang risk free dengan risiko yang sangat rendah, dijamin undang-undang kayak gitu. Dulu saya bisa bilang kekurangannya adalah tiket size-nya yang sangat besar. Jadi membeli SR itu dulu tidak terjangkau bagi mayoritas investor karena minimal pembeliannya yang sangat besar 100 juta ke atas. Sekarang kalau dengan Digibank bisa 1 juta, saya jadi mikir lagi kekurangannya apa ya? Gitu. Kayaknya harusnya nggak ada. Karena siapapun beli, tapi ya tadi pasti returnnya juga terbatas mengikuti risikonya yang hampir tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa pertanyaannya, Mas Arif? Lupa saya. Beli FR yang cocok apa sih? Beli tipe FR yang cocok untuk newbie. Buat para newbie. Tipe FR itu sebenarnya sama aja ya. Issuernya government Indonesia, yang membedakan paling hanya kuponnya berapa dan punya berapa. Jadi
Jadi nanti ini tinggal dikembalikan ke masing-masing investor aja. Kembalikan ke masing-masing investor aja. Ya, apakah nanti cuma cukup menawarkan kupon yang apakah nanti ya, 6% atau kupon yang 6% lebih panjang, fluktuasinya lebih cukup, fluktuasinya lebih tinggi, terus ada harga pasti terus gitu ya. Jadi tapi kalau investasi itu bisa jadi harganya jadi kalau investasi obligasi bolehlah pilih seperti tadi yang Mas Tita sudah show ya, R64. R64 itu tenornya pendek, cuma 7 tahun 8 bulan kalau tidak salah sisa tenornya. Dan secara imbal hasilnya pun masih sekitar 6,4 sampai 6,5-an lah ya. Nah, dan harganya di bawah 100 gitu loh. Jadi untuk newbie saya kira FR64. Kita langsung start to the point ya Mas Arif ya serinya ya. FR64 ya, silakan newbie. Jadi kalau beli obligasi yang harganya 100 kan nggak perlu takut ya. Jadi seperti tadi Mas Tita bilang, sampai dia jatuh tempo dia balik lagi ke harga 100. Berarti kalau sekarang kita beli 96,5, saya taruh sampai jatuh tempo saya akan dijamin dapat 3,5% loh. Gitu. Langsung aja biar teman-teman yang mau memulai investasi tahu gitu. Nice. Oke. Ini pertanyaan tambahan nih. Angka yang ada di seri FR itu sebenarnya itu angka apa? Kalau angka penomoran seri ya tahu saya. Tapi ya kalau atau kayak FR ada Indonesia itu adalah mata uangnya apa, denominasinya apa, rupiah apa, ya itu kayaknya cuma seri aja sih, sama kayak kita beli ORI 17 atau SBR berapa. Betul. Kalau mungkin tambahin, kalau untuk rupiah bonds teman-teman Bialfa itu hanya penomoran ya kalau untuk FR. Jadi 64, 94 nanti 65. Contohnya tahun ini kan kita mentoknya ada di FR 85. Nanti next kalau pemerintah keluar dia yang baru berarti 86, 87 dan seterusnya. Sedangkan untuk yang USD bond, angka itu adalah merepresentatif maturity-nya. Kalau misalkan saya beli Indon 49, berarti dia jatuh tempo tahun 2049. Kalau saya beli Indon 24 misalkan, ya berarti 4 tahun lagi jatuh tempo. Nah, kalau untuk USD bond itu dia merepresentatif untuk maturity. Tapi yang tanya soal gimana cara transaksinya nih Bill, beli di bank semudah apa sih Bill? 2 menit saja. Jadi kalau kita transaksi di GBank, tinggal masuk ke menu di GBank kita, nanti akan ada menu obligasi. Begitu masuk ke obligasi, sudah langsung muncul tuh FR64, FR79, Indoin. Begitu diklik, misalnya saya mau beli FR64, klik, nanti dia akan cerita nih harganya segini, maturity-nya kapan. Udah tinggal beli aja, tombol belinya, selesai. Oke, lanjut. Ya, nanti di setupnya 2 hari kemudian. Yang ngebedain obligasi US dollar dan rupiah itu apa? Dia denominasinya uangnya apa? Mata uangnya apa? Terus yang kedua biasanya kalau edisinya ya kita bilang FR untuk Indonesia, Indonesia yang buat yang USD. Terus biasanya yang US dollar itu kuponnya lebih rendah. Biasanya cuma sekitar berapa ya? 3%, 4%. Betul Mas ya. Salah saya. Itu aja sih. Jadi kalau mau beli ada uang dolar pengen beli government bond yang berdenominasi US dollar, ya silakan, nggak apa-apa. Kayak gitu. Nanti ada potensi, tapi ada potensi juga cuannya dari nilai tukar rupiah terhadap dolar. Itu juga ada potensi cuannya. Kayak gitu. Untuk yang bond
US dollar. Oh. Nah, paling I see. pembedaannya sebenarnya kalau kita dari sisi newbie ya dari denominasi sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi advance-nya, ini juga additional knowledge ya teman-teman di Alpha. Dari advance-nya pemerintah itu dia ada keluarin surat utang rupiah itu untuk lokal udah pasti. USD itu sebenarnya listingnya di luar. Dia 45% itu marketnya Amerika sebenarnya. Jadi mungkin karena dia juga mengambil pasar-pasar di luar, jadi dia bisa keluarin beberapa denominasi. Jadi cuma hanya rupiah. USD ada euro juga sebenarnya, ada Japanese yen juga, tapi memang common kita pasarkan atau offer ke klien yaitu denominasi rupiah dan US dollar. Kan tadi dibilang obligasi long term panjang gitu kan. Nih ada Jawabannya Irawan iya. Gipari tanya, Jadi kalau apakah kayak tadi obligasi Mas itu Billy sangat bilang, kalau sulit misalnya di untuk aplikasi dijual kapan? 24 jam, tapi saya pribadi belum pernah coba transaksi tengah malam ya. Jadi belum pernah. Jadi selalu saya transaksinya adalah hari kerja, tapi langsung instantly. Jadi kayak Mas Billy bilang tadi, penjualan kembali obligasi kepada bank tempat kita membeli, kalau dalam hal ini Digibank, bank tersebut bertindak sebagai standby buyer. Jadi tidak ada alasan ketika kita jual tuh wah nggak laku. Nah itu nggak ada. Oke. Kayak gitu. Jadi sangat liquid ya. Mungkin Mas Billy ada tambahan? Oh cukup, Saya tidak pernah. udah komplit tuh dari Pak Sita. Terima kasih Mas Sita. Ada lanjutannya standby buyer seperti DBS menggunakan patokan harganya dari mana, Bill? Jawab ya. Gini, teman-teman kalau lihat, saya mungkin agak keluar jauh sedikit ya. Teman-teman kalau melihat kurs ya USD rupiah 14.000 something, itu ada spreadnya dong. Oke. Nah, sebenarnya patokan harganya dari mana? Masing-masing bank itu tetap akan punya harga yang berbeda-beda. Ya, misalkan saya beli di bank A, USD-nya 14.500, di DBS mungkin lebih murah gitu ya. Jadi akan beda-beda sesuai fluktuasi. Cuman patokan di mana? Memang dia ada patokan pasar, kalau kita lihat ada acuan pasarnya untuk daily-nya, tapi karena spread-nya masing-masing bank beda, itu akan membentuk harga yang berbeda-beda. I see. Tapi nggak jauh sih Mas Arif. Bukan berarti nanti kita beli di Digibank 96,5, di bank lain bisa jauh lebih murah jadi 90, nggak mungkin. Ya beda-beda. Nah ini ada pertanyaan dari Herma Putra. Bagaimana jika ingin membeli SBR atau suku retail yang sudah dirilis edisi sebelumnya pada pasar sekunder? Ya kalau dari saya sih, ya misalnya pengen beli yang sudah di pasar sekunder, silahkan hubungi banknya. Kalau yang teman-teman nasabah Digibank, silahkan buka aplikasi Digibanknya, di situ udah ada, tinggal diperjualbelikan aja. It's one push button sih. Jadi benar gampang banget, one push button. Betul. Benar Mas Tirta. Jadi betul teman-teman mungkin, kemarin suku ori 17, suku 12 ya. Ori 17 deh. Ori 17 saya ketinggalan nih gitu ya. Kuponnya 4%, saya mau beli lagi gimana ya Mas Billy, Mas Tirta. Sebenarnya boleh beli lagi nanti begitu dia masuk ke pasar sekunder. Mungkin istilah masuk ke pasar sekunder adalah sudah mulai terciptanya harga jual beli. Kalau ori itu kan biasa 2 bulan ya, dia di hold dulu. Begitu 2 bulan di hold, ya langsung terbentuk nih, oke, open ya today, harganya kirinya harga jualnya berapa, harga belinya berapa. Teman-teman bisa langsung beli. Cuma mungkin tambahan informasi aja. Better teman-teman ketika mau beli lagi obligasi yang tadinya sudah di pasar perdana, biasanya kan dia udah membentuk harga nih. Bisa jadi udah di atas 100 dong. Nah, teman-teman harus memperhatikan yield-nya, imbal hasilnya. Kalau teman-teman masih bisa, contohnya FR64 deh, imbal hasilnya tuh juga di atas 6,4%. Jadi kalau teman-teman sudah ketinggalan ori 17 ya, teman-teman bisa mencari FR yang imbal hasilnya atau kuponnya mirip-mirip dengan si pasar perdana tersebut. Kita lanjutkan ya. Masih ada beberapa pertanyaan, boleh ya? Boleh. Nah, ini ada pertanyaan. Saya ambil yang ini aja. Sebagian besar retail kita bisa membeli bond sebelum jatuh tempo atau tidak harus ikuti masa pemesanan. Terus kita lanjutin aja. Mana yang lebih baik, RDPT Gov Bond atau obligasi? Oke, saya dulu pertama. Jadi iya bisa, kita bisa beli bond tidak harus melalui pasar perdana. Biasanya pasar perdana kan kalau obligasi retail yang terakhir pemerintah tawarkan itu kan ada beberapa minggu ya. Jadi itu pasar penawaran itu disebut pasar perdana.
Kalau FR biasanya dilelang oleh pemerintah, tapi kita nggak bisa membeli bond tidak harus di pasar perdana, di pasar sekunder. Jadi jawabannya bisa. Terus yang kedua, mana lebih baik reksadana pendapatan tetap tapi obligasi government bond ya, dibandingkan dengan government bond itu sendiri. Jadi kayak saya jadi ketawa juga sih mikirin kalau bisa langsung beli government bond. Jadi kenapa harus membeli reksadana berbasis government bond itu? Karena gini teman-teman, ketika teman-teman membeli reksadana, let's say berbasis yang underlying asetnya adalah government bond, perhatikan juga dalam pengelolaan reksadana itu pasti ada muncul biaya-biaya lain yang dibebankan kepada nasabah. Biasanya adalah management fee atau legal fee atau bank custodian fee, dan itu pasti nanti akan mengurangi NAB dari reksadana tersebut. Sedangkan ketika membeli government bond, biaya yang dikurangi cuma pajak. That's it, udah. Jadi pertanyaannya, ketika mana lebih untung memberikan obligasi, reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi dan obligasinya, kenapa nggak langsung obligasinya, sedangkan di sininya itu masih ada pengurangan biaya yang lain. Kayak gitu. Betul, dan saya tambahkan sedikit boleh ya Mas Tirta ya. Jadi kalau kita lihat, saya lebih bagus, saya kalau punya 100 juta nih ya, 10 juta, 100 juta, lebih bagus reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Maka saya akan melihat dulu, kalau reksadana itu kan teman-teman tidak akan dapat fix loh sebenarnya. Maksudnya teman-teman kan akan melihat kinerja dia ya. Kinerja reksadana dia itu yang underlying-nya pendapatan tetap. Tapi kalau obligasi seperti yang Mas Tirta bilang tadi, langsung ketahuan nih. Saya beli FR 64 misalkan, lagi-lagi 64 nih. Saya beli satu FR, langsung ketahuan kuponnya berapa, 1 tahun saya pasti dapat berapa gitu. Jadi ya balik lagi, apakah teman-teman mau mendiversify untuk sebagian ke reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Tapi kalau bagi saya akan cenderung memilih sesuatu yang sesuai dengan subjeknya, pendapatan tetap. Jadi saya akan langsung memilih apa yang menjadi pendapatan tetap yang saya sudah tahu di awal berapa persen sih yang akan saya dapat per tahun. Tuh. Mas Billy akan lebih menarik nih kalau ada demo menggunakan app DigiBank biar teman-teman kebayang gimana pakainya. Apakah saya boleh share satu video boleh, ya, kurang dari 1 menit sih. Oke, kita kasih lihat ya. Ini cara untuk create ISBN sama obligasi ya. Oke, tadi karena ada yang minta kita kasih lihat ya. Oke, tadi itu adalah tutorialnya ya. Itu yang Billy bilang 2 menit ya, Bill ya? Nggak sampai 2 menit ya? Tergantung kecepatan jari, Mas. Oh, tergantung kecepatan jari ya. Jadi semudah itu ya beli obligasi untuk bisa dapat cuan ya, dan bisa hitung-hitung cuan juga ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sedikit lagi. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, karena seru banget ini pertanyaan sampai panjang ini saya. Makin malam makin panas. Oke. Makin padat betul karena kemarin lihat reportnya kan bahwa ternyata yang mengambil porsi terbanyak dari pembelian obligasi ini adalah milenials kan, ini sekali sih. Oke, saya lagi lihat nih dari Muhammad Fazri, saya lagi lihat nih FR64 di DigiBank, kelihatan harganya belinya
96,5. Tren belum pernah di atas 100%. Apa benar cara bacanya begitu? Kalau harga nggak pernah naik lagi, sebaiknya kita keep sampai jatuh tempo. Silakan Mas Bill. Billy. Jadi saya yang jawab nih. Karena ngomongin aplikasi di Gbank. Oh, aplikasi ya. Sebenarnya gini, apakah pernah di atas 100? Pernah sebenarnya. Easily saya hafal tuh di 2018 pernah, tapi 100 something lah ya, 101 lah, enggak ini. Apakah harus skip sampai jatuh tempo segala macam, kembali ke teman-teman. Kalau misalkan harganya tidak kemana-mana, mau keep untuk nikmati pendapatan tetapnya, kupon per 6 bulannya yang monggo gitu ya. Bahkan kadang-kadang misalkan naik nih 2-3%, bahkan 5%. Kadang-kadang kita juga mikir, aduh kalau saya jual, saya mau taruh kemana duit saya, sebenarnya yield-nya bagus tuh, kuponnya bagus. Nah, jadi balik lagi. Nah, cuman di aplikasi digibank kita itu sangat memudahkan. Contohnya misalkan teman-teman beli 10 juta nih misalkan. Nah, teman-teman kalau misalkan pas mau jual, tidak harus 10 juta. Bisa namanya partial redemption gitu. Saya beli 10 juta, oh kayaknya sudah cuan nih 1%, Oke. saya pengen jual dulu 5 juta. Kalau dari 5 saya, jutanya tetap taruh, boleh gitu. Begitu fleksibelnya di digibank. Tuh. gini aja. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan harga bond itu adalah tingkat suku bunga. Jadi ketika tingkat suku bunga turun, pasti harga bond itu akan naik karena dia menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada tingkat suku bunga saat ini, ya kan? Sekarang tingkat suku bunga kita 4,25% dan besok ada rapat Dewan Gubernur BI yang katanya bisa diturunin lagi jadi 4%. Jadi kita harus sadari bahwa saat ini kita itu living in a low interest environment. Jadi ketika kita hidup di dalam low interest environment, pasti kalau kita ngebandingkan sama deposito pasti akan mengacu kepada tingkat suku bunga tadi. Jadi ketika tingkat suku bunga rendah, harga bond itu pasti akan naik. Karena kalau kita ambil yang FR64 tadi, itu kan kuponnya sekitar 6%. Jadi ketika 6% dibandingin sama 4%, ada selisih 2%. Investor pasti akan berpikir bahwa, oh mendingan saya beli bond dong, karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Jadi ketika makin banyak orang yang berpikir seperti itu, demand akan naik dan harga bond akan naik. Kayak gitu. Jadi pertimbangkan faktor itu juga ya. Nih. Besok ada rapat Dewan Gubernur BI, kemungkinan bisa cut ya. Jadi teman-teman harus buru-buru beli nih obligasinya. Itu menurut saya ya. Saya belum dapat bisikan dari orang dalam. Jadi tapi betul. Konsensus market katanya sih dipotong. Tapi ini akan menjawab pertanyaan berikutnya. Jadi apakah ada pertimbangan khusus kapan pilih ORI, kapan pilih FR? Apakah ini akan jadi pertimbangan, gimana cara pertimbangan khususnya nih? Terus ada lagi nih pertanyaan berikutnya. Ada boleh dibantu jelaskan soal crowding out effect. Apa itu ya? Satu-satu dulu ya. Kapan pilih ORI, kapan pilih FR? Kapan pilih ORI, kapan pilih FR? Sebenarnya lagi-lagi ya, saya masih amazed dengan kemampuan digibank untuk menjual FR dengan 1 juta sih. Dulu kan kalau mikir orangnya ORI mikirnya retail gitu. FR tiket size-nya gede. Jadi kapan milih ORI, kapan milih FR tuh simply cuman silakan bandingkan kuponnya aja sih. Karena lagi-lagi itu issuernya sama, government bond, cuman paling beda di tenor dan besaran kuponnya aja, dan besaran kuponnya juga nggak selisih jauh kan. Kalau misalnya kayak yang FR64 tadi 6, berapa gitu, sedangkan ORI 17 kan juga 6, sekian kayak gitu. Jadi benar-benar kembali ke masing-masing investor aja sih, karena tidak terlalu jauh berbeda dan dua-duanya bisa diperdagangkan di pasar sekunder kayak gitu. Mungkin Mas Billy ada sebenarnya seperti yang Mas Tirta bilang ya, ORI FR ya jelas-jelas perbedaan itu adalah ORI 3 tahun doang, short tenor ya. Artinya dengan 3 tahun ya kita mau expect capital gain-nya soalnya tinggi kayaknya nggak akan bisa, karena dia very short tenor, maka fluktuasinya juga akan cukup rendah gitu ya. Tapi kalau FR teman-teman bisa pilih yang dari short sampai long gitu loh. Jadi mungkin saya lebih cenderung teman-teman yang memang mau coba bisa mendiversify gitu loh. Boleh pilih yang short sebagian, boleh yang long sebagian. Oke, ini pertanyaan berikutnya ya. Apakah penjualan SBN bisa sebagian dari nilai investasi kita? Terus, apakah relevan menempatkan dana darurat di SBN?
Coba dikasih insight-nya Mas Tirta sama Billy. Apakah penjualan SBN bisa sebagian dari nilai investasi kita? Jawabannya bisa, tapi setahu saya, koreksi saya kalau Mas Billy kalau saya salah ya, itu kelipatannya cuma 1 juta. Jadi nggak bisa sebagiannya itu, saya pengen jual 200.000 deh. Nah, nggak bisa. Tapi misalnya kita punya 20 juta, jadi kita pengen jual, saya pengen jual 5 juta dulu, bisa. Karena kelipatan 1 juta. Tapi Bener ya Mas Billy ya? dia ada kelipatan 1 juta ya, sama ya USD kelipatannya 1.000. Dan sisanya itu juga harus yang bisa di-trade. Maksudnya gini, saya beli 1 juta, saya mau keluar 500.000 nggak bisa. Saya beli 2 juta, saya mau keluar 1 juta bisa, karena sisanya 1 juta gitu. Jadi kelipatan 1 juta dan kelipatan 1.000 US. Oke. Mas Arif, kayaknya tadi kita ada misal satu yang menanyakan soal crowding out effect. Yes. Ya. Tadi ada tanya crowding out effect, mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Crowding out effect itu sebenarnya keadaan di mana itu menggambarkan satu kondisi di mana kebijakan fiskal atau suku bunga itu meningkat. Seperti yang tadi Mas Cita bilang, kalau bunganya meningkat, biasanya orang-orang akan keluar ya dari obligasi gitu ya, akan cenderung taruh di deposito atau sebaliknya. Kalau suku bunganya menurun, maka orang akan lebih cenderung beli obligasi. Maka bisa dibilang ketika nanti suku bunganya mulai cenderung naik, nah mungkin crowding out effect itu akan kejadian. Oke, satu lagi pertanyaan. Sebenarnya tujuan finansial apa yang paling cocok untuk ditaruh di instrumen obligasi? Oh, Mas Tirta, sorry, masih udah saya nyalain. Oke, tujuan finansial yang pasti untuk orang-orang yang pengen mendapatkan return yang bersifat tetap. Jadi misalnya just additional of income, pengen dapat dari bunga pembayaran SBN-nya itu bisa. Tadi yang di atas juga saya baru ingat, apakah cocok menempatkan dana darurat di dalam instrumen SBN? Jawabannya bisa, karena ada faktor likuiditas di sana. Government bond itu kan sangat liquid ya, bisa diperjualbelikan kapan saja. Jadi penempatan dana darurat juga bisa di sana kayak gitu. Dan yang kedua, tujuan finansialnya bisa dana darurat, bisa sumber additional income buat kita gitu. Karena kita mengandalkan setiap 6 bulan sekali mendapatkan pembayaran bunganya. Kayak gitu sih. Ya. Makasih Mas Tirta. Ya, makasih Mas Tirta. Kalau tambahan dari saya mungkin sama seperti Mas Tirta. Tujuan finansial sebenarnya untuk obligasi menurut kita adalah gini. Saya ingin masuk ke satu produk investasi yang bisa mendapatkan pendapatan tetap tanpa memperdulikan harga naik turun. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi, kalau kita beli obligasi, kita sudah pasti dapat dong kuponnya berapa persen, ya kan? Nah, harga dia mau naik, mau turun, mau naik, mau turun, selama kita tidak melakukan eksekusi jual, kita tetap akan dapat fix income-nya, pendapatan tetapnya. Gitu. Walaupun nanti besok tiba-tiba dia turun, mau dia naik, selama teman-teman tidak melakukan eksekusi jual, maka teman-teman akan mendapatkan fixed income atau pendapatan tetap. Oke, sekarang karena nggak kerasa ya udah jam 8:21. Wah, saya mau dapetin closing statement nih dari Mas Tirta sama Billy soal yang hari ini ya, event kita hari ini. Boleh dikasih insight-nya buat teman-teman kita nih yang udah mulai eager banget buat investasi gitu ya. Iya. Itu saya bisa bilang bahwa orang seringkali berinvestasi tanpa memikirkan risikonya ya. Jadi kita pengennya returnnya tinggi, tapi returnnya tetap rendah. Nah, itu nggak bisa. Jadi dengan adanya government bond ini bisa menawarkan salah satu opsi buat teman-teman yang pengen mulai investasi, yang nggak pengen mikir, aduh pokok investasi saya nanti berkurang nggak ya, atau hilang nggak ya, atau ntar bisa right nggak ya. Nah itu. Terus dulu saya pikirnya gimana kalau FR itu bisa dijual belikan semua orang ya, tapi sayangnya dulu tiket saya sangat besar. Nah sekarang di Gideng di 1 juta kayaknya udah bisa dijangkau semua orang. Jadi buat teman-teman yang pengen beli government bond, nggak harus nunggu masa penawaran ORI atau SBR atau sukuk, bisa beli di secondary bond. Itu sih. Jadi sekarang udah faktor teknologi ternyata sangat membantu sekali buat semua orang, terutama dalam hal investasi. Itu aja sih. Billy, silakan. Baik. Kalau dari saya mungkin
tidak akan ada pesan sponsor ya Mas Arif ya. Artinya pakai digibank iya. Nah, tentunya kalau misalkan kita untuk bisa berinvestasi di obligasi di era ini sangat mudah sekali, tinggal beberapa menit sudah bisa beli, bisa dimulai dari nominal 1 juta, USD 1.000, dan tentunya saya sebagai orang Indonesia, saya akan bangga sekali ketika saya membeli produk pemerintah negara saya sendiri. Jadi kan semua obligasi itu adalah pembiayaan APBN, ada yang untuk proyek-proyek. Bayangkan teman-teman pas lewat jalan tol nih, itu ada sebagian duit saya loh yang di situ loh. Jadi Oke. itulah dari obligasi. Jadi bangga lah ya bisa kasih, membantu Mas Arif. program pemerintah, infrastruktur dan lain sebagainya, ternyata sebagian dari uang yang kita investasikan ya. Oke, baik, saya juga sudah share polling, untuk saya dapetin feedback dari teman-teman semua yang hadir malam ini, boleh bantu diisi feedback mengenai malam ini di polling yang sudah saya share. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Jangan lupa setiap hari Rabu event Financial Class World Wednesday ini akan selalu ada jam 7 malam. Jadi minggu depan itu bisa ikut lagi ya. Nanti timnya Mas Tirta yang akan ini ya. Nanti kita tiap Atau Mas Tirta lagi nanti kita lihat ya. jangan saya tetap. Terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya Mas Tirta dan Terima kasih. terima Terima kasih kasih. atas Mohon waktunya maaf dan apabila ada kekurangan. oke. Terima kasih insightful Terima banget. kasih, selamat Terima kasih malam semuanya. dan selamat beristirahat Selamat ya malam. semuanya. Ini udah boleh live kan saya ya? Boleh, Oke, Mas Arif. silakan, Mas Oke, Tirta. terima kasih ya. Untuk Terima kasih yang teman-teman untuk sudah mendengarkan. Terima kasih. teman-teman betul. Ya, untuk teman-teman silakan yang masih mau mengisi polling. Saya juga live ya Mas Arif Terima kasih ya. Mas Tirta Selamat dan malam, teman-teman semua. selamat beristirahat. Dah. Ya, thank you Billy. Yo, you too.